Perlu kita ketahui bahwasanya setiap bulan itu mempunyai kebaikan-kebaikan dan kelebihan masing-masing. Misalnya bulan Ramadan, bulan Rajab, dan bulan-bulan yang lain. Juga bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah ada dua ibadah yang sangat unik yang tidak ada pada bulan yang lain. Yang pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala, dan ibadah tersebut dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Maka tidak sah haji jika dilakukan selain daripada bulan-bulan yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah mestinya 9 Zulhijjah, tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang lain. Kemudian ada ibadah satu lagi yang sangat unik dan sangat fenomenal pada bulan yang berbahagia ini, pada bulan yang sangat mulia ini, yaitu ibadah udhiyah, kurban. Berdasarkan Tuku Fadil pertanyaan tadi, apa pengertian kurban itu? Kurban, ya. Ya, sebelum kita melanjutkan bagaimana hukumnya, bagaimana sunnahnya, bagaimana tata caranya, kita harus mengetahui apa definisi daripada kurban. Nah, dalam kitab Ibnu Qasim, beliau menyebutkan al-udhiyah ismun lima yudbahu minan na'ami yaumal aidin nahri wa ayamit tasyriki taqarruban lillahi ta'ala. Kurban adalah nama sembelihan daripada binatang ternak yang disembelihkan pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Tujuannya untuk apa? Taqarruban lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. Berdasarkan pengertian kurban yang telah diutarakan oleh Ibnu Qasim dalam kitab beliau, ada 3 inti pengertian daripada kurban yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak yang harus dikurbankan adalah mesti binatang ternak, tidak boleh yang lain. Apalagi binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, binatang yang haram. Tidak boleh binatang yang liar. Binatang ternak misalnya kambing, lembu, ataupun unta. Yang kedua, berdasarkan pengertian udhiyah tadi, waktu penyembelihannya juga telah ditentukan oleh syarak, yaitu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian satu lagi yang sangat penting, ketika kita menyembelih kurban, taqarruban lillahi ta'ala, mengharap pahala balasan daripada Allah. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita memperhatikan yang dahar saja. Misalnya kita memperhatikan pokoknya kurban lun butumbun, kurban lun atamuhai, kurban lun bulu, juga tanyusi pada orang raya. Akan tetapi ikhlas karena Allah jauh. Nah, ini adalah berarti tujuan intinya taqarruban ilallah, taqarruban lillahi ta'ala. Jadi mestinya tasi kubur, tasi lumo, kan karena Allah yang lumo dan kubur tersebut hanya manfaat bagi kita hari kiamat. Apalagi nyo gara-gara mencing kopanya. Kamu ti kubur nyai pilih long celek tengah. Nyai pilih long kunyo, nyai pilih long kuje. Bukan ikhlas karena Allah. Nyai pilih long presiden. Macam-macam. Itu adalah bukan taqarruban lillahi ta'ala. Maka sebesar manapun ibadah kita, ibadah apapun, jika bukan karena Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Maka ini sangat penting. Antara poin yang 3 tadi semuanya sangat penting. Yang paling penting adalah taqarruban lillahi ta'ala. Taqarruban kalau bahasa kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Artinya ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena dipuji, bukan karena makhluk. Tetapi memang untuk Allah seperti itu, ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan karena jelek. Untuk membangun supaya timbul rasa bahwa kita berkorban ini tidak mengharapkan pandangan manusia, tidak mengharapkan supaya kita dipilih segala macam. Untuk murni lillahi ta'ala, apa yang harus kita miliki? Yang pertama ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita harus mengetahui apa maksud hidup kita ini. Apakah hidup kita ini hanya sebatas menerima pujian daripada makhluk di dunia ini hanya sementara, ataupun ingin mendapatkan pujian daripada Allah Ta'ala yang pujian tersebut hakiki? Kita harus tahu itu. Tujuan lo di dunia nya apa? Tujuan lo di dunia sebatas dipuji oleh makhluk,
takut dicela oleh makhluk, maka cita-cita kita semu, cita-cita kita pendek. Harus kita tanamkan dalam hati kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ngaji ilmu tasawuf, dengan ngaji ilmu akhlak, membersihkan hati daripada kotoran-kotoran duniawi. Tujuan ibadah kita baik kurban maupun lainnya bukan karena makhluk, tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di yaumil akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Tunku Yusrijal, sebelum kita nanti menjelaskan hukum, tata cara, bagaimana dalam prosesi dalam berkorban itu, saya ingin mengetahui siapa yang mesti mereka harus berkorban. Tipe kekayaannya seperti apa sih dia harus berkorban? Ya, memang Rasulullah SAW beliau kita kenal sosok yang miskin. Akan tetapi Rasulullah miskin kepada dirinya sendiri. Dalam hal bersedekah, Rasulullah tidak pernah kita dengar satu hadis pun beliau absen dalam hal tersebut. Dalam hal berkorban, memperjuangkan agama Islam termasuk berkorban, Rasulullah selalu tiap tahunnya berkorban. Setiap tahun ya. Beliau menyembelih, kibas dan sebagainya. Dapat kita pahami tipe bagaimana orang yang melakukan kurban ini. Asalkan dia sudah mampu, tidak mempunyai utang dengan dengan manusia. Misalnya ada kelebihan satu kambing, adapun dua kambing, adapun satu lembu, boleh juga. Maka sunat muakkad baginya untuk berkurban. Jadi tidak ada hal-hal yang wajib untuk ditunaikan kepada orang lain. Misalnya tidak berutang sama orang lain yang wajib dibayar. Tidak ada hal-hal yang wajib yang harus ditunaikan daripada hartanya. Maka kelebihan daripada harta tersebut boleh dikurbankan. Sebenarnya ini sangat sederhana, sangat mudah. Mesti tanya kurban, maka katanya tap sapat peng siuro demi siuro. Adakala membuat satu grup lah, adakala membuat satu majelis, yang tujuannya kita menabung uang sedikit demi sedikit, sehingga ketika sampai waktunya berkurban tidak payah lagi, tidak sulit lagi dalam menambah sedikit lagi untuk bisa berkurban. Semiskin apapun, kalau ia ingin beribadah kepada Allah, bisa melakukan cara-cara yang tepat untuk berkurban karena Allah Ta'ala. Iya, berarti hana mucih kaya raya baru bisa berkurban. Hana mucih kaya raya. Siapapun ya yang punya sedikit kelebihan hartanya, bila dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, berkorbanlah seperti itu. Memang.